Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Megita Dwi Pamungkas SPD MPD dan Ibu Nina Agustianingrum SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Transformasi. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil tugas PJPL mengenai pencerminan atau refleksi. Next. Sebelumnya perkenalkan dari anggota kelompok kami yang terdiri dari Sepia Erin Ertalita dengan NPM 6005, Nurfah Rifki dengan NPM 6020, saya sendiri Rani Fatul Berkah dengan NPM 6029 dan Muhammad Al-Kofiki dengan NPM 6133. Next. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Erin, kepadanya saya persilahkan. Baik, yang pertama itu ada pengertian pencerminan. Definisi 1. Sebuah pencerminan pada sebuah garis G adalah fungsi pencerminan terhadap G yang ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang Euclid P sebagai berikut. A. Jika P elemen G, maka pencerminan terhadap G ke P sama dengan P. Bisa kita lihat gambarnya di gambar A. Yang kedua itu B. Jika P bukan elemen G, maka pencerminan terhadap G ke P adalah sama dengan Q, sehingga G merupakan sumbu dari PQ. Bisa kita lihat pada gambar B. Baik, untuk selanjutnya itu pencerminan sebagai suatu isometri. Untuk yang teorema 1, setiap pencerminan pada kelas merupakan suatu isometri lawan. Untuk definisi 2, suatu transformasi yang balikannya adalah transformasi itu sendiri disebut suatu involusi. Untuk yang kedua, teorema 2, setiap pencerminan pada kelas merupakan involusi. Oke, selanjutnya ada persamaan pencerminan pada garis, di mana rumus-rumus pencerminan pada garis-garis istimewa ini tertuang pada teorema berikut, dan pembuktiannya bisa teman-teman kerjakan sebagai latihan. Yang misalkan pencerminan G pada garis G dengan titik P, X, Y merupakan elemen dari V apabila yang pertama, jika garis G X sama dengan 0, maka pencerminan G terhadap P sama dengan min X, Y. Kemudian garis G dengan Y sama dengan 0, maka pencerminan G terhadap titik P sama dengan X, min Y. Dan seterusnya, hingga garis G di mana Y sama dengan M kali X. Baik, yang selanjutnya itu latihan soal. Yang pertama, diberikan garis G sama dengan XY, di mana Y sama dengan min X, dan H sama dengan X, Y, di mana 3X plus 6Y sama dengan 3. Persamaan kurva H-aksen sehingga H sama dengan pencerminan terhadap H-aksen adalah yang pertama itu penyelesaiannya. Nah, yang ditanyakan di sini tadi itu kan persamaan kurva dari H sama dengan pencerminan terhadap H-aksen. Itu sama dengan H-aksen sama dengan pencerminan terhadap H. Nah, kita misalkan X0 dan Y0 itu merupakan elemen dari garis hanya. Di mana tadi persamaan garis H itu kan 3X plus 6Y sama dengan 3. Jadi kita substitusikan X0 dan Y0 ini ke persamaan 3. Jadinya itu garis hanya menjadi 3X0 plus 6Y sama dengan 3. Karena tadi Y sama dengan min X, maka X, Y sama dengan pencerminan X0, Y0 sama dengan min Y0, X0. Akibatnya didapatkan Y0 sama dengan min X dan X0 sama dengan min Y. Jadi selanjutnya kita substitusikan persamaan 2 tadi ke persamaan 1. Persamaan 2 tadi yaitu 3X0 plus 6Y0 sama dengan 3. Kita substitusikan persamaan 2 di mana tadi Y0 sama dengan min X dan X0 sama dengan min Y. Jadi 3 dikali min Y plus 6 dikali min X sama dengan 3. Sama dengan min 3Y min 6X sama dengan 3. Ini kita kali negatif agar hasilnya positif di depan.
Jadi menjadi 3Y plus 6X sama dengan min 3. Bisa kita pindah ruaskan juga min 3-nya, maka menjadi 3Y plus 6X tambah 3 sama dengan 0. Jadi bersamaan kurva H aksen, sehingga H sama dengan pencerminan terhadap H aksen adalah X, Y, di mana 3Y plus 6X tambah 3 sama dengan 0. Baik, untuk latihan soal kedua yaitu jika Q sama dengan X, Y dengan Y sama dengan X, dan H, X, Y sama dengan 3 min 2X. Tentukan persamaan garis pencerminan titik H terhadap garis G. Penyelesaiannya itu, karena pencerminan titik H terhadap garis G sebuah refleksi pada H, maka merupakan isometri. Menurut teorema, sebuah isometri memetakan garis menjadi garis, dan pencerminan H terhadap garis G yaitu H aksen. Maka H aksen adalah sebuah garis. Titik A merupakan titik potong antara garis G dan H. Jadi, H aksen akan melalui titik A. Selanjutnya itu mengambil titik B 0,3 dan C 3/2,0. Karena garis G yaitu Y sama dengan X. Maka pencerminan titik B terhadap garis G sama dengan B aksen, dan pencerminan titik C terhadap garis G merupakan C aksen. Jadi, H aksen melalui B aksen dan C aksen. Persamaan garis H aksen sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Yaitu Y kurangi 0 per 3/2 kurangi 0. Sama dengan X min 0, 0 min 3. Dan menjadi negatif 3Y sama dengan 3/2X min 9/2. Atau 6 min 6Y sama dengan 3X min 9. Atau kita pindah ruas lagi menjadi 3X plus 6Y min 9 sama dengan 0. Jadi untuk nilai H aksen sama dengan 3X plus 6Y min 9 sama dengan 0. Dan untuk kurvanya bisa lihat di sebelah kanan atas. Baik, selanjutnya itu ada contoh latihan soal ketiga. Garis V yang ortogonal terhadap A, yaitu 1,3 dan titik B min 2,1, tentukan persamaan garis G sehingga pencerminan A terhadap G sama dengan B. Penyelesaiannya yaitu eh, menentukan persamaan garis AB-nya dengan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, kita substitusikan nilai Y1, X1, X2, dan X1-nya. Sehingga Y min 3 per min 1 min 3 sama dengan X min 1 per min 2 min 1. Nah, lalu kita dikalikan silang, yaitu min 3 dikali Y min 3 sama dengan negatif 4 dikali X min 1. Sehingga hasilnya min 3Y ditambah 9 sama dengan negatif 4X ditambah 9. Nah, lalu kita pindah ruaskan sehingga 4X min 3Y ditambah 9 dikurangi 4 sama dengan 0. 4X min 3Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, untuk gradiennya itu, gradien M1-nya itu yaitu 4/3. Nah, gradien yang tegak lurus terhadap AB itu sama dengan min 3/4. Lalu mencari titik tengah dari garis AB, yaitu dengan 1,3 ditambah min 2,1 dibagi 2. Hasilnya min 1,2/2 dan didapatkan min 1,5,1. Nah, untuk persamaan garis yang melalui negatif 1/2,1 dengan gradien M sama dengan min 3/4 yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita substitusikan nilai Y1-nya sama dengan 1 dan M-nya itu min 3/4 dan X1-nya itu setengah.
Sehingga Y-1 sama dengan min 3/4 dikali X ditambah setengah. Y sama dengan min 3/4 X per negatif 3/8 ditambah 1. Y sama dengan negatif 3/4 X ditambah 5/8. Nah, itu kita disamakan penyebutnya sehingga didapatkan 8Y plus 6X min 5 sama dengan 0 atau 6X ditambah 8Y min 5 sama dengan 0. Jadi persamaan garis G yaitu 6X ditambah 8Y dikurangi 5 sama dengan 0. Baik, selanjutnya ada latihan soal 4. Di sini diberikan garis H, X, Y, yaitu 2X plus 2KY plus 1 sama dengan 0. Dengan titik A-nya itu 2, min 1. Dan titik C-nya itu setengah dan min 5/2. Di sini yang ditanya itu nilai K, sehingga untuk pencerminan titik C terhadap garis H itu sama dengan A. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mencari koefisien arahnya atau M1-nya, yaitu pada garis H yaitu 2X plus 2KY plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan min 2X dan plus satunya ke ruas kanan, didapat 2KY sama dengan min 2X min 1. Kemudian 2K-nya kita pindah ruaskan juga, didapat Y sama dengan min 2X per 2K min 1 per 2X. Maaf, 2K. Didapat Y sama dengan min 1 per KX min 1 per 2K. Nah, di sini kita peroleh bahwa M1-nya itu min 1 per K. Kemudian kita mencari koefisien arah garis AC atau M2, yaitu rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, Y2-nya ini kita dapat dari titik C, yaitu min 5/2. Kemudian Y1-nya itu didapat dari uh, titik A, yaitu min 1. Kemudian X2-nya didapat dari titik C 1/2. Kemudian X1-nya didapat dari titik A, yaitu 2. Nah, kita substitusikan didapat 1. Nah, di sini kita peroleh bahwa M2-nya itu 1. Kemudian, karena di soal itu pencerminan terhadap titik C di garis H itu tegak lurus ya, maka rumus gradien tegak lurusnya itu M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, kita substitusi nilai M1 dan M2-nya didapat untuk nilai K-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi nilai K sehingga pencerminan titik C terhadap H sama dengan A itu adalah 1. Nah, ini ada apa namanya grafik untuk menggambarkan garis 2X plus 2KY plus 1 sama dengan 0. Baik, terima kasih teman-teman atas pemaparannya. Ini ada daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian pemaparan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.